yang dirasakan enak kan, bebas kan, saya mabuk tiap hari. Sebenarnya saya mabuk tiap hari, saya bisa ketawa tiap hari gitu kan, ketawa tiap hari sama teman-teman, walaupun hanya hilang 1 hari doang itu masalah. Ketika dengan tiap hari saya minum begitu benar semua hilang masalah. Kecuali nyampe rumah baru jenuh lagi gitu lah. Nyampe rumah saya jenuh lagi. Kalau misalnya udah keluar rumah pasti saya tenang, hidup bebas. Saya mau ngelakuin apa aja dulu bebas gitu ya. Saya tiap hari sebelum keluarga itu saya nongkrong malam liar, bisa disebut liar itu kayak rolling, ngejahilin orang, misilin orang gitu kan, misilin yang pengendara truk atau apa juga yang di pinggir jalan, saya suka misilin gitu tiap malam. Pernah sih Pak, merusak barang, merusak motor, ngebakar motor orang, bahkan ngebakar motor orang, merusak rumah kan. Pesan dari ibu saya kalau saya mau keluar rumah tiap malam cuma satu, awas jangan kalau perang jangan sampai kebacok. Itu pesan dari ibu saya yang selalu saya ingat di situ. Makanya saya kalau dulu keluar mau ke mall, mau kemana, ya mau jalan-jalan kemana, mau sama istri, mau kemana, saya pasti waktu dulu gitu ya, saya pasti bawa tajam. Saya pasti bawa tajam. Mau kemana itu benar-benar kalau mungkin sekarang saya emang malu ya, itu masa lalu kan ya. Masa lalu saya mau ke deket juga, karena dulu itu yang namanya musuh itu dari dulunya dari teman dekat. Dari teman dekat yang mungkin gara-gara gengsi kita jadi berubah beda organisasi. Nah gitu, makanya ada yang bilang saling main belakang, main bokong kan. Pada teman, makanya dulu saya mau dari Bayangkara, rumah saya di Bayangkara, mau main ke Supermall, mau main ke Kebonjati, pasti saya selalu bawa senjata aja. Karena gimana ya, yang namanya hidup di jalan itu dulu saya prinsipnya cuma satu, ngebacok atau ngebacok. Dulu itu ya, waktu hidup di jalan itu saya kebacok atau ngebacok gitu. Kalau saya nggak kena kebacok ya saya pasti ngebacok. Jadi kasarnya ya udahlah, impas itu gimana, saya pernah ngebacok ya saya ketusuk kan gitu. Saya udah saya ngancurin orang ya hidup saya juga pasti hancur. Jadi saya di situ ngiklasin, dan ibu saya selalu bilang pasti ingat karma pasti ada. Emang dulu mah saya nggak pernah tahu yang namanya karma itu apa kan. Emang bener nggak taunya dari suatu apa yang kita perbuat pasti balik lagi ke diri kita gitu. Ya awalnya saya tuh waktu 2019, masih ingat saya tuh 30 Agustus itu tuh pas mau malam 1 September. Saya di situ kaget karena saya emang deket lah dengan pegawai di KPI itu kan, deket dengan pegawai. Biasanya yang pegawai itu suka ngasih tahu ke saya kalau misalkan ada razia atau apa. Ini nggak ada kan, nggak ada yang bilang, nggak ada apa, semua sunyi di situ lah, di KPI itu sunyi, sepi semua. Kenapa nggak ada orang, pas tiba-tiba udah ada penggerbegan di situ. Penggerbegan di situ ada 11 mobil polisi. Dan di situ polisi juga nggak tahu dapat info dari mana, dan polisi itu juga tahu bahwa di sini tuh tempatnya Manreker. Dan di situ saya kejaring, dan di situ saya dibina pertama itu bukan rumah kreatif milenial Pak ya. Waktu itu disebutnya kita disuruh menjadi paskibra untuk ngibarin bendera di Polres Sukabumi Kota. Sedangkan saya di situ belum tahu apa-apa, belum tahu tentang upacara kayak gimana di Polres kan. Pertama itu waktu Kapolresnya Bapak Susatyo. Ya benar, saya waktu upacara di Polres jadi pengibar bendera. Pokoknya dari ETC, GBR, Manreker, Briges, dari 4 bendera itu harus ada satu perwakilan untuk ngibarin bendera. Bendera upacara di Polres Sukabumi Kota. Rasanya sih di situ tegang, malu, tapi bangga juga kan. Bangga juga saya bisa diajarin bahwa ngibar bendera, karena saya dari SD sampai SMA juga belum pernah saya ngibarin bendera. Belum pernah saya ngibarin bendera upacara gitu. Makanya dan di situ saya juga dapat hadiah dari Pak Iman juga, dari Pak Kasat Binmas itu. Saya dikasih sepatu di situ, sepatu pentopel gitu. Waktu saya dekat dengan Pak Kasat Iman itu, Pak Kasat Binmas di situ, dia punya kontak saya. Pas ada acara kegiatan Ibu Kapolres ini, Rumah Kreatif Milenial, saya diundang lagi untuk masuk ke Rumah Kreatif Milenial binaan Ibu Kapolres ini. Nah, Dimas bersama istri ya waktu itu ya, di gelombang kedua dia memilih untuk membuat telur asin. Nah, kita berikan pelatihannya.
Alhamdulillah Dimas ini sudah punya pasar di Sukabumi. Sampai Sampai dia kewalahan memenuhi pesanan pasarnya. Sampai pusing dia. Karena terlalu banyak yang pesan. Nah, sekarang saya bilang, Dimas, rekrut teman-teman yang ingin berubah. Setelah saya langsung masuk ke sini, saya sama istri juga saya ngobrol-ngobrol biasa. Ini gimana? Misalkannya tapi sama istri saya sempat bilang, Ibu Kapolres udah kasih jalan. Ya udah kasih jalan, udah kasih pembelajaran. Waktu itu dari gelombang kedua, salah satunya Dimas berprestasi. Salah satu hadiahnya orang yang berprestasi itu kita berikan bantuan modal ya, nggak banyak sih ya Dimas. Berapa ya. sih nilai? Termasuk juga tokoh ulama memberikan bantuan untuk Dimas yang berprestasi ya. Ada beberapa kemarin diberikan beasiswa untuk bisa melanjutkan sekolah S1. Nah, waktu itu yang mengajarkan telur asin juga dari anggota Polres, Bribka Riki. Oh Ardiansa. iya. Kebetulan dia juga punya usaha peternakan bebek dan pembuatan telur asin. Jadi dia yang jadi mentornya. Saya menghitungnya kalau dari telur asin itu per hari, Pak ya. Per hari. Per hari kita udah sama pekerja itu dari omset penjualan telurnya aja udah nyampe ke 3 jutaan. Edan. Saya tahu Pak Riki itu dari dulu. Tapi sekarang omsetnya malah melebihi Pak Riki. Oh, emprak atuh. Kalau dulu kan saya belum bekerja. Saya nyari uang dengan cara jual beli HP online gitu kan, dari segala masih online lah gitu. Sebelum saya mengenal dengan yang namanya Rumah Kreatif Milenial ini, saya masih bekerja, ada serabutan saya ambil gitu kan, ada yang namanya pernah juga jadi kenaik angkot kan gitu, saya ambil semua. Ya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari aja gitu. Ngamen di lampu merah kalau di Sukabumi Kota itu di Sigodeg, saya di Degung, saya ngamen itu. Benar dulu nggak pernah ada niatan segitu, bahkan orang tua saya pun nggak tahu bahwa saya tuh sampai ngamen gitu. Sebenarnya kalau orang tua saya gitu, kalau saya kasarnya minta uang juga saya dikasih, kalau udah untuk anak, untuk keluarga, untuk istri gitu kan. Tapi kan saya nggak mau, kasarnya saya udah punya tanggung jawab sendiri, ya apapun juga harus mencari uang sendiri. Makanya nggak ada pikiran lain, saya itu ngamen, udah ngamen saya ngebadut. Itu dulu kegiatan saya. Iya begitu kan, kalau dulu saya gimana ya, waktu masih di jalan, segala ada kan. Saya mau apa-apa tinggal ke pasar, mau apa tinggal apa gitu kan, mau makanan mau apa. Tapi setelah keluarga kan intinya saya juga harus ngasih nafkah juga yang halal. Ya pasti saya ngebadut yang itu juga, mereka mengejeknya. Ya mending balik lagi ke jalan lah daripada ngamen atau ngebadut kayak gini, cuma mending tinggal minta-minta aja, apa susahnya kan gitu katanya. Ya tapi kan mungkin saya berpikirannya beda. Tapi saya inginnya anak saya pengen dikasih makan sama saya dengan cara uang yang halal gitu. Cuman semenjak ada Rumah Kreatif Milenial ini, baru saya sama istri memutuskan untuk udahlah kita berubah dari perjalanan dari geng motor kita menjadi kena usaha kecil-kecilan dulu. Dan istri juga pertama nggak percaya bahwa telur asin ini akan bisa menghasilkan gitu, akan laku. Istri saya juga sempat apa mungkin bisa gitu ini usaha telur asin kayak gini, apa nggak malu? Pertama gitu pas yang ditanyaan istri saya, apa nggak malu usaha telur asin? Malu gak sama teman-teman, sama anak-anak, kan kamu temannya di mana-mana, kan bilangnya kayak gitu. Kamu itu temennya di mana-mana, ke daerah mana kamu pada kenal. Sekarang Pak ditanya usaha telur asin. Ya kalau menurut saya, kalau yang namanya menghasilkan kita coba dulu aja. Saya dulu nggak sempat berpikiran keuntungan berapa, yang penting kita produksi dulu, yang penting ada kegiatan. Biar saya nggak ada lagi misalkan ada peluang waktu untuk kita terjun lagi ke dunia hitam itulah, bisa dibilang dunia hitam seperti itu. Makanya saya memutuskan terus berjalan untuk kena telur asin. Kalau nyampe jadi badut sih asalnya nggak tahu Kang, saya nggak tahu. Sembunyi-sembunyi mungkin dia malu bilangnya kali. Cuman temannya bilang aja gitu.
ya nggak apa-apalah. Kalau selagi nyari uang halal ya nggak apa-apa gitu, malahan mah ya kasihan juga kan. Kalau harus jadi badut jalan kaki ke rumah-rumah, pendekatannya aja kan nggak ini lah. Terus harus banyak jalan, mending kalau lagi rame gitu. Tapi enggak sih, mau jadi apapun kerja yang penting ya kalau selagi halal ya nggak apa-apa. Yang penting si Anjo nggak terus berusaha aja, mau kerja istilahnya jadi tukang kuli bangunan juga nggak apa-apa kalau si Anya mau mah gitu. Misalkan bilang ngerampok yang jadi begal. Saya anak ke keluarga mau dikasih uang kayak gitu, enggak lah, mudah-mudahan nggak kayak gitu. Awalnya kan belum punya yang bayi sekarang ya, waktu itu mah belum punya yang kecil, jadi masih bisa ya keluyuran lah, main-main gitu. Tapi kalau gitu terus jenuh aja sih, bosen gitu kan. Masa iya sih kayak gitu terus gitu. Terus alhamdulillahnya dikasih lagi momongan. Dari situ mulai nggak ini lagi sama geng motor. Lebih banyakin di rumah aja, mending ngurus telur asin. Waktu dulu mah sempat mau digerebek rumah saya tuh. Sempat mau digerebek karena mungkin saya suka ngumpulin orang-orang gitu kan. Katanya di sini tuh tempat minum, tempat apa, anak-anak pada ngumpul gitu gini. Padahal mah yang anak-anak ngumpul di sini anak-anak RKM. Anak-anak RKM itu anak rumah kreatif mania gitu kan, di sini tuh ngobrolin soal usaha, nantinya mau bawa kemana kan gitu usahanya. Dan mereka pun juga akhirnya pas kita langsung praktekin usahanya, praktek telur asin kan, langsung praktek usaha di rumah ini. Mereka juga kok jadi bingung, jadi dugaan mereka itu selama ini salah gitu. Yang katanya cuma malam-malam ke sini pada datang anak-anak motor, nyampe 5 motor, 7 motor datang ke sini. Disangkanya kita itu lagi ngerencanain perang atau apa. Padahal mah kita mah di sini lagi ngomongin soal usahanya gimana untuk kedepannya. Bahkan dulu mah sempet saya mau bukan nantang ya, saya gimana ya, ada yang melaporan ke Polsek Wardoyo katanya di rumah ini suka ngumpul-ngumpul gitu. Bahkan saya mah bisa dibilang gimana ya, saya tunggu kedatangan dari Polsek langsung gitu ke rumah ini. Kalau emang betul saya di sini minuman kena narkoba atau gimana gitu, boleh misalkan mau digerebek, mau diusir juga nggak jadi masalah kata saya. Kalau kita makan dulu ada mumpung ada kegiatan itu, waktu pertama ada RKM yang ngumpulin orang di sini. Ngumpulin orang itu ada yang mau direkrut juga jadi ke RKM daripada masih jadi suka di jalan gitu, mending ikut ke rumah kreatif mania. Oh, bedanya yang dulu mah emang nakal, suka jalan, malah bukan Kang Dimas yang ngajak, yang diajak sama orang, malah Kang Dimas yang ngajak keluar gitu, perang. Kalau sekarang ya dia mah fokus ke telur asin aja nih. Dipikir-pikir kalau misalkan masuk lagi ke dunia motor mah nggak jelas gitu, nggak punya tujuan gitu, cuma ngejelekin nama doang sendiri. Ini mikirnya yang mikir ke depannya aja sekarang mah. Iya, yang pertama jadi alasan itu ya seperti dari tadi, yang pertama sahabat saya, dia menjadi korban dari geng motor. Ada ya mungkin dari sebelah pihak lah, nggak bisa disebutin nama klub motornya. Dan dia di situ meninggal, dan sahabat saya itu anak mondeker. Maka dari situ yang pertama itu timbul dari diri saya itu dendam. Gimana caranya saya mau ngebales, dan saya pun masuk ke mondeker meneruskan sahabat saya ini.
yang tadinya yang mendorong saya ke jalan itu dari sahabat saya dan mungkin dari orang tua saya juga. Kebetulan saya ada mungkin sedikit lah broken home gitu ya di rumah, karena orang tua saya itu ada selalu cekcok lah. Sekarang intinya dari bapak saya pulang ke rumahnya itu pulang ke Sukabumi sebulan sekali, dan setelah saya udah dewasa mungkin setelah udah menikah, dan bapak saya juga sempat ada jujur kan gitu, ada kejujuran di situ dari bapak saya juga menikah lagi kan di situ di Serangnya tanpa kesepakatan ibu saya. Saya ngelihat tiap hari ibu saya nangis terus kan di rumah ya, selalu memikirkan anak-anak ini mau gimana, ayah saya gimana. Ya mungkin di situ juga saya daripada jenuh di rumah selalu ikut sedih, makanya saya mungkin nyari pelampiasan ke dunia luar. Ke dunia luar ya, ke teman-teman, gak taunya asik dan nggak jauh juga dari dunia pelampiasan itu dari minuman dan narkoba. Saya dulu jujur aja tiap hari didampingi sama yang kayak gitulah. Bisa dibilang bapak saya itu wataknya keras, bapak saya wataknya keras, nggak ada dia soal untuk memilih, dan saya tanya jawab sama bapak saya pun nggak pernah. Semenjak SMP saya tanya jawab tentang bapak saya mengenai kegiatan saya tiap hari, sampai sekarang pun nggak pernah ada pertanyaan soal sekarang kegiatan apa atau apa, nggak pernah ada. Bapak saya itu tahunya cuman ngirim uang ke ibu saya untuk anak-anak, mungkin ya ngirim uang, dia nggak pernah tahu kegiatan anak-anak di rumah seperti apa, kegiatan adik saya di rumah seperti apa gitu, dia nggak pernah tahu. Makanya bisa dibilang dari dulu juga saya sama adik saya bisa dibilang udahlah, kita mau disebut anak yatim juga nggak jadi masalah. Padahal walaupun kita punya bapak, tapi kita itu gimana ya, ngerasa nggak punya bapak, nggak ada tempat pelarian, nggak ada tempat itu. Paling yang makanya saya dekat sama seorang ibu juga kayak gitu, karena saya nggak ada. Jadi si ibu saya ini udah jadi double sekaligus dari ayah jadi ayah saya. Ada apa-apa saya di jalan, ada apa-apa saya sama kepolisian gitu, pasti ibu saya yang turun tangan. Di mana ya ada suatu kebenciannya seperti ini, Pak. Ayah itu di sana nikah lagi, punya anak, dan anaknya itu udah besar sekarang di sana di Serang, udah besar. Saya waktu dulu pengen kerja, udah lulus sekolah, sedangkan ayah saya di perusahaan dapat jatah untuk masukin orang. Tapi sama ibu saya bilang nggak bisa masukin orang, nggak bisa masukin saya kerja. Sedangkan dengan anak yang istri kedua, itu tinggal masuk kerjanya. Makanya di situ ada mungkin dari ibu saya juga udah sakit hati, ya apalagi saya kan gitu. Kok ngemasukin orang bisa, maksudnya masukin anak yang itu bisa. Dan pas dicek ke perusahaannya, ternyata yang didaftarin semua, didaftarin BPJS itu keluarga yang di sana, keluarga yang istri kedua. Makanya keluarga yang di sini, waktu semenjak adik saya meninggal dunia juga, waktu ada pengajuan BPJS dari perusahaan bapak saya itu mau terdaftar. Ternyata yang terdaftarnya pihak dari istri kedua itu. Makanya di situ udahlah adik saya, ibu saya, mungkinnya adik saya yang bungsu itu yang di rumah udah kecewa banget sekarang sama yang namanya sosok seorang ayah lah. Makanya kita udah sepakat semua sama kakak saya, adik saya gitu sekarang sama ibu saya, mending dipandang anak yatim daripada disebut saya punya bapak. Ibu saya selalu bilang ikhlasin. Ya selalu bilang ikhlasin aja. Kasarnya ikhlasin itu ya mungkin pikiran ayah saya sekarang seperti itu. Ya ikhlasin aja. Kita tinggal hidup jalanin aja. Jalanin aja maunya kayak gimana. Sekarang mau kan misalnya saya juga udah punya keluarga, udah punya anak gitu kan. Saya tinggal nyenengin anak sama istri aja. Jangan sampai anak ngalamin kayak saya. Intinya seperti itu. Jangan sampai anak itu punya pikiran orang tua saya kayak gimana. Saya lebih baik mendidik anak keras dari sekarang. Kasarnya gini, istri saya suka bilang, istri saya mending membuat anak nangis dari sekarang daripada nanti besarnya bikin kita nangis. Kan gitu. Jadi makanya istri saya selalu bilang kayak gitu, dan selalu misalnya selalu menegaskan ke anak-anak juga.
Ya untuk anaknya ini intinya ya, yang namanya orang tua itu pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun misalkan yang terbaik itu bukan hanya kebahagiaan dari harta ya, dari harta. Tapi yang pertama nyenengin itu seperti ya kita selalu adalah waktu untuk mereka. Di saat mereka lagi ada masalah atau lagi ada keinginan, insya Allah dimaksimalkan selalu menuhin lah keinginan mereka itu.